Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Guru yang Suka Drama bersama saya, Nuni Wahyuni. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sosiologi kelas 12 semester 1, yaitu tentang faktor penyebab perubahan sosial. Tapi, sebelum melanjutkan ke pembahasan, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian subscribe, and turn notification on, agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Pada video ini, saya akan mengelompokkan faktor penyebab perubahan sosial menjadi dua, yaitu 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Maksud dari faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Mengapa hal tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial? Kita ambil saja sebuah contoh. Jika di suatu daerah terjadi pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, maka akan bertambah pula kebutuhan-kebutuhan penduduk tersebut untuk menunjang kehidupannya. Nah, untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk tersebut, maka akan muncul norma atau aturan-aturan baru agar tidak terjadi konflik perebutan sumber daya. Selain itu, akan bertambah pula fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, dan lainnya. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa bertambah ataupun berkurangnya jumlah penduduk tentunya akan menyebabkan perubahan pada masyarakat atau yang disebut dengan perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini, Novi kelas 12 IPS 3 menanyakan mengapa mortalitas dan natalitas menyebabkan perubahan sosial. Jawaban dari pertanyaan ini tentu berkaitan dengan penjelasan tadi. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 faktor penyebab perubahan jumlah penduduk di masyarakat. Yang pertama, adanya mortalitas, yaitu faktor kematian, yang tentu akan mengurangi jumlah penduduk. Yang kedua, adanya natalitas, yaitu faktor kelahiran, yang tentu akan menambah jumlah penduduk. Yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan, yang menyebabkan adanya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Selanjutnya, faktor internal penyebab perubahan sosial yang kedua adalah adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibagi ke dalam 2 pengertian. Pertama, invention, dan yang kedua, discovery. Invention yaitu proses menghasilkan unsur budaya baru dengan menyusun kembali atau mengkombinasikan unsur-unsur budaya lama. Sedangkan discovery yaitu penemuan unsur-unsur budaya yang benar-benar baru, baik berupa gagasan maupun teknologi. Baik invention maupun discovery akan menyebabkan perubahan sosial jika penemuan-penemuan baru tersebut diakui dan digunakan oleh masyarakat luas. Dalam buku pengantar sosiologi karya Surjono Sukanto, dia menyebutkan ada 3 macam pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Pertama, penemuan baru yang pengaruhnya meluas kepada masyarakat. Contohnya adalah penemuan smartphone, di mana penemuan smartphone dapat berpengaruh terhadap berbagai lembaga atau berbagai sendi kehidupan masyarakat, baik itu terhadap lembaga pendidikan, kemudian lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penemuan baru akan memberikan pengaruh secara menjalar dari satu lembaga kepada lembaga lainnya. Contohnya, penemuan senjata api yang digunakan oleh lembaga militer, baik itu polisi, TNI, maupun lembaga-lembaga militer di negara lain. Yang ketiga, beberapa penemuan baru akan menyebabkan satu penemuan baru lainnya. Contohnya adalah penemuan internet, penemuan smartphone, ataupun penemuan strategi mengajar atau belajar online akan menyebabkan penemuan baru, yaitu belajar online atau belajar jarak jauh. Selanjutnya, faktor internal penyebab perubahan sosial yang ketiga yaitu konflik yang ada di masyarakat.
Jika terjadi konflik di masyarakat, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan adanya perpecahan. Yang kedua, akan adanya akomodasi. Baik perpecahan maupun akomodasi akan menyebabkan perubahan pada pola kehidupan masyarakat, dan hal tersebut dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Faktor internal penyebab perubahan sosial yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Berkaitan dengan pemberontakan ini, ada pertanyaan dari Sania, kelas 12 IPS 6, yang menanyakan mengenai maksud dari hubungan antara pemberontakan dengan perubahan sosial. Contoh yang paling umum untuk menjelaskan mengenai pemberontakan yang dapat menyebabkan perubahan sosial adalah apa yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita ketika mereka melakukan pemberontakan terhadap Jepang, sehingga berhasil memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pemberontakan para pemimpin serta para pahlawan Indonesia terhadap Jepang ini tentu dapat merubah seluruh kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nah, itu baru faktor internal. Sekarang kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal penyebab perubahan sosial. Faktor eksternal yang pertama adalah pengaruh lingkungan alam. Contoh pengaruh lingkungan alam yang dapat menyebabkan perubahan sosial yaitu adanya bencana alam, baik itu banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan nih, sekarang ini, hal yang terjadi di seluruh dunia adalah adanya pandemi COVID-19. Pertanyaannya, apakah pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari lingkungan alam? Jika kalian memiliki opini tentang ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Lalu, faktor eksternal penyebab perubahan sosial yang kedua adalah adanya peperangan. Perang akan mengakibatkan perubahan pada seluruh komponen kehidupan masyarakat, karena perang akan melibatkan berbagai lapisan sosial di masyarakat, baik itu tim kesehatan, baik itu tim militer, bahkan masyarakat sipil pun akan terlibat ke dalam perang tersebut. Baik kondisi ekonomi, kondisi pendidikan tentunya akan berubah di negara atau di wilayah yang sedang berperang. Maka dari itu, perang dengan negara lain atau dengan kelompok lain menjadi faktor eksternal penyebab perubahan sosial. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab perubahan sosial yang ketiga adalah adanya pengaruh dari budaya lain. Adanya kerjasama antar budaya dan semakin canggihnya teknologi informasi saat ini akan memudahkan pertukaran budaya antara dua kelompok masyarakat atau bahkan antar berbagai negara. Contoh yang paling terlihat saat ini adalah masuknya budaya-budaya baru terhadap budaya Indonesia, seperti budaya Amerika, baik itu melalui gaya hidup, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian budaya Korea, di mana budaya ini banyak sekali memiliki komunitas, bahkan anggota komunitas tersebut sekarang sudah tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Ataupun mungkin pengaruh dari budaya India yang saat ini juga masuk ke wilayah Indonesia. Berkaitan dengan ini, ada pertanyaan menarik dari Rosa, kelas 12 IPS 3. Dia menanyakan, mengapa sih perubahan sosial itu berkaitan atau berhubungan dengan perubahan budaya? Jika kita amati, budaya adalah hasil cipta dari masyarakat. Dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki budaya. Artinya, ketika suatu kondisi masyarakat berubah, maka akan berubah pula budayanya. Begitu pula dengan budaya. Ketika budaya di suatu masyarakat berubah, maka tatanan kehidupan masyarakat ataupun pola interaksi di dalam masyarakat tersebut akan berubah pula. Jadi, baik itu budaya maupun kehidupan sosial itu akan saling terkait. Demikian penjelasan saya mengenai faktor penyebab perubahan sosial. Jika kamu memiliki komentar, kritik maupun saran, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.